Assalamualaikum warahmatullahi Loh, metu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi man irtadah ma ba'd. Alhamdulillah, tolong kameranya dibuka. Saya tidak percaya begini. Tolong kameranya dibuka. Ya gitu. Kalau ditutup gitu, jangan-jangan dinyalakan zoomnya saja, habis itu ditinggal kemana begitu. Selama sampai jam 10 kita tinggal ada waktu 1 jam setengah. Sekali lagi, kita tinggal waktu 1 jam setengah kita optimalkan. Karena untuk mata kuliah ini hanya satu kali pertemuan. Karena itu ini ada penugasan ya. Ada penugasan bikin makalah. Masing-masing tak kasih tugas bikin 2 makalah sesuai dengan RPS sesuai dengan RPS yang ada. Saya share ya. Dan ini nanti Mbak Fani nanti tolong dikirim ke mahasiswanya ya. Baik, Bapak. Nanti Mbak Fani apa itu bagi masing-masing. Jadi nanti ada pengumpulan makalahnya, pengumpulan makalah yang perlu dibahas. Kalau Baik. ini ada jadi mata kuliah hukum hukum keluarga atau hukum perkawinan ini ada berapa ini? 14. Saya ini agak sebentar. Oke. Ada beberapa cep- ada beberapa bahasan. Di beberapa bahasan ini paling tidak ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 15. 15 ini berarti mahasiswanya bahas 33. Bahas 33 untuk dibahas dalam bentuk makalah. Ini Saudara Ahmad Soleh, ini kebagian masing-masing membahas tiga bahasan. Untuk mahasiswa pertama, ini yang kebetulan yang ada ini Saudara Ahmad Soleh membahas tentang tinjauan hakikat tujuan pernikahan dan hukumnya dalam Islam. Materi indikator yang perlu dibahas adalah kajian ontologi, epistemologi, aksiologi tentang pernikahan dalam Islam, kemudian tujuan dan dasar hukum pernikahan dalam Islam, macam-macam pernikahan yang diperbolehkan dan pernikahan yang dilarang. Ini yang kedua, kemudian kemudian tentang wanita yang haram dinikahi ada 2, mahram mu'abbad dan mahram mu'aqqad dan macam-macamnya. Kemudian tujuan adanya konsep mahram dalam sebuah pernikahan. Kemudian yang kedua, kajian ontologi, epistemologi, aksiologi tentang syarat dan rukun Islam. Yang dibahas adalah rukun pernikahan dalam perspektif madhahibil arba'ah. Bagaimana rukun menurut madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Kemudian syarat sahnya pernikahan dalam perspektif madhahibil arba'ah. Yang pertama adalah rukun pernikahan, kemudian syarat sahnya menurut 4 madhab itu. Kemudian masih dalam bahasan ini, yang ketiga, macam macam wali menurut 4 madhab, kemudian syarat wali dalam perspektif 4 madhab, kemudian syarat saksi dalam 4 madhab. Ini yang bahasan yang kedua, kemudian bahasan yang ketiga, pernikahan beda agama menurut hukum Islam bagaimana? Sekali lagi, pernikahan beda agama menurut hukum Islam bagaimana? Sebelum masuk di bahasan ini, diawali dengan mendefinisikan agama samawi.
agama samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Bagaimana dengan konsep ahlul kitab itu? Jadi kalau pernikahan beda agama, menurut kalau nikah ahlul kitab, laki-laki muslim boleh menikah dengan ahlul kitab, tapi perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan ahlul kitab. Lah, kategori ini bagaimana dalam tinjauan hukum perkawinan Islam? Kemudian yang kedua, syarat persyaratan pernikahan, ketentuan syarat sah dalam pernikahan, bagaimana? Kalau boleh apa syaratnya? Kalau tidak boleh kenapa? Gitu. Kemudian bagaimana pandangan Al-Quran dan hadis? Ini menyangkut referensi teks suci mengenai pernikahan dengan penganut agama samawi. Kemudian yang keempat adalah bagaimana fatwa dan pendapat ulama, tinjauan fatwa dan berbagai madhab mengenai pernikahan beda agama ini. Ini untuk saudara Ahmad Soleh ya. Kemudian untuk saudara Rizky, ini akan membahas bab 4, 5, dan 6. Saudara Ahmad Soleh, bab 1, 2, dan 3, ini cukup dibuat makalahannya aja. Karena kuliahnya hanya ini. Setelah itu penugasan bikin makalah. Nanti tolong Mbak Fani, dibuat grup khusus 5 orang ini Mbak Fani ya. Baik, Bapak. 4 orang, Bapak. Berapa? 5 orang itu satu PDL, Bapak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Baik, Bapak. PDL gak apa-apa. Jadi Iya. 5 orang itu dibuat satu grup karena ini ada penugasan itu. Ada penugasan. Itu tugas untuk saudara Mas Soleh 1, 2, 3. Kemudian saudara saudara Rizky ini membahas 4, 5, dan 6. Sekali lagi, saudara Rizky membahas bab 4, 5, dan 6. Di bab 4, analisis sebab-sebab batalnya status pernikahan menurut hukum Islam. Jadi sebab-sebab batalnya pertama eh, sebab batalnya karena apa? Ternyata calonnya mempelai itu adalah saudara sepersusuan. Maka ini sebab-sebab batalnya meninjau tentang sebab batalnya sebab rodhoah atau saudara sepersusuan itu. Jadi yang kelima adalah urgensi perjanjian perkawinan menurut hukum Islam. Yang dibahas adalah bagaimana definisi perjanjian pernikahan, dasar hukum perjanjian pernikahan, komponen perjanjian pernikahan. Kemudian yang keenam, sigot takliku tolak menurut hukum Islam. Yang keenam, sigot takliku tolak menurut hukum Islam. Perjanjian talak. Karena sebagian ulama dalam akad uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihim besan itu ada yang ini ulama Umul Qura menyatakan wong ini nikah untuk selamanya. Kenapa harus ada perjanjian berpisah? Kalau berpisah sekalian tidak usah nikah gitu. Sehingga kalimatnya uzawijuka alama amarallahu bihi min imsakin. Tidak pakai autasrihim bisan. Kalau uzawi juga aku sandingkan engkau alama amarallah atas perintah Allah bihi min imsakin sebab perintah itu tahanlah untuk merangkai merajut keluarga autasrihin atau berpisah bisan dengan baik-baik. Jikalau baik tetap tahan, jikalau ternyata tidak cocok tinggalkan. Padahal nikah itu adalah untuk selamanya. Dasarnya apa? Abghadul halal indallah atolak. Perbuatan halal namun Allah sangat memurkai adalah perceraian. Lah, bagaimana sigot takliku tolak ini dalam perspektif itu? Maka ini perlu apa? Bagaimana aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologinya? Bagaimana urgensi takliku tolak itu?
bagaimana ketentuan jatuhnya talak dan bagaimana implikasi dari takliku tolak itu. Implikasi dalam kekinian begitu. Itu untuk saudara Rizky. Kemudian saudara Suherman membahas bab 7, 8, bab bab 7 dan 8. Bab 7, 8, bab 7, 9, 10. Saudara Suherman membahas bab 7 dan 9 aja ya, karena ini nggak banyak. Suherman, yaitu membahas tentang problem hukum nikah, talak, cerai, dan rujuk di masyarakat. Yang diuraikan adalah bagaimana problematika nikah siri atau nikah yang tak tercatat dan tercatat. Kemarin di rancangan hukum pidana, di rancangan hukum pidana pelaku nikah siri dan pelaku poligami adalah termasuk tindak pidana. Sekali lagi, dalam yang kemarin sempat ada protes bahwa pelaku nikah siri, pelaku nikah yang tidak dicatat, dan pelaku poligami ini masuk delik aduan hukum pidana dan bisa dipidanakan di rancangan itu. Nah, maka bagaimana problem hukum nikah, talak, cerai dan rujuk dalam masyarakat ini yang diawal dengan bagaimana problem nikah siri dan tidak siri, nikah yang tidak tercatat dan tercatat. Yang kedua, bagaimana problem hukum talak secara agama dan pengadilan. Ini sampai sekarang menjadi problem yang berkepanjangan. Kemudian bagaimana problem cerai dan bagaimana hukum rujuk dalam kalangan masyarakat. Nah, ini masyarakat menafsirkan rujuk ini dengan berbagai banyak perspektif pandangan, sudut pandang begitu. Maka secara akademis bagaimana bahasan saudara mengenai masalah ini. Yang ke berikutnya, yang ke-9 ya. Yang ke-9 tinjauan pengertian tujuan dan azas hukum pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Ini tugas saudara adalah membedah Undang-Undang Perkawinan dan KHI mengenai konsep pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan dan konsep pernikahan menurut KHI. Kemudian memahami bagaimana tujuan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Kemudian bagaimana azas hukum pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Kemudian ditambah yang ke-10 syarat sah pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Kemudian saudara Syarif Maulana bahas yang ke-11. Yang ke-11 ini berarti apa ini ya? Bagaimana saudara membahas tentang pernikahan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Sekali lagi, bagaimana pernikahan beda agama dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Ini yang saudara jelaskan, urainya adalah ketepatan bagaimana saudara menjelaskan pandangan itu dalam KHI itu. Kemudian ini saudara Suherman ya. Kemudian Siapa? saudara Syarif ya. Saudara Suherman, saudara yang yang saudara Ahmad Soleh di materi 1, 2, 3, saudara Rizky Siapa? 4, 5, 6, kemudian saudara Herman 7, 9, 10 ya, 7, 9, 10, kemudian saudara Syarif sisanya 12, 12, Ya. 13 prinsip norma penyelesaian kasus hukum pada kasus hal-hal yang dapat mencegah atau membatalkan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum. Dan yang ke-13 adalah perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Sementara yang satu yang tidak masuk itu 14, 15, Mbak Fani. Mbak Fani, yang Baik, Bapak. tidak kelihatan, yang PJJ itu pembelajaran lampau ya, pembelajaran lampau ya. Bikin makalah dengan judul materi
14 dan 15. Dari sini ada yang Baik, Bapak. ditanyakan, saya persilahkan sebelum kita mulai membuka satu per satu. Silahkan. Bapak izin, ini ternyata rekan-rekan masih ada yang kerja jadi belum bisa on kamera gitu. Dan saya Ya, nggak apa-apa. bertanya Saudara lagi, Rizky, nggak bisa open kamera. Saudara Syarif, Suherman. Di perjalanan Pak menuju Ya, nggak acara apa-apa. keluarga Pak. Oke, Saudara Rizky. Pak, masih ada kerjaan sebentar, Pak. Oke, asal jangan tidur loh ya. Siap, baik, Pak. Ya. Saudara Suherman. Ya. Oke, baik. Ada yang ditanyakan? Bapak saya Saudara Soleh? ingin bertanya, Ya, Mbak Fani. untuk poin yang bab 11 itu nanti punya siapa Bapak? Tadi urutannya 1, 2, 3 Saudara Soleh, Ya, 4, 5, 6 Saudara Rizky, betul. kemudian Pak Suherman 9, 10, 7, 9, 10, ya, kemudian Syarif Maulana 11, 12, 13, ya, 11, 12, 13, kemudian saudara Aditya. yang tidak masuk, saudara Nggih, yang tidak masuk itu sisanya. baik Bapak. Terima kasih. Ya, ini ada 4 ya. Untuk 3 poin ini apakah jadi satu makalah atau 3 makalah? 3 Jadi pertemuan. satu makalah aja, jadikan satu Satu makalah makalah. aja. Nggih, nggih, siap. Ya, ya caranya kalau kuliah hanya sekali tok itu mestinya 6 kali jadi sekali kan ya ini. Oke, yang lain ada Batas pengumpulan kapan Bapak? dikasih waktu 1 minggu. Baik Pak. 1 minggu berarti Ahad depan sudah terkumpul semua. Kalau terlalu panjang nanti keburu lupa dan tidur. Nah, Itu langsung Nah, dikirimnya langsung di grup ya Bapak. Sudah saya buatkan grupnya. iya, dikirim di grup, dikirim Baik di grup. Bapak. Oke, ada yang lain? Habis itu langsung ujian ya Mbak Fani? Dalam Bapak? Langsung ujian. Oh, Ada belum ujiannya. Bapak. Masih awal kuliah Bapak. Oh, masih awal kuliah ya wes nanti kalau waktunya Ya. ujian diinformasikan ya. Iya Tinggal Bapak. saya bikin bikin soal. Baik Yang Bapak. lain? Oke. Baik, sekarang saya share screen. Saya share. Ya. Tinjauan hakikat tujuan dan hukum pernikahan dalam Islam adalah yang dibahas adalah ontologi, epistemologi, aksiologi pernikahan, tujuan dan dasar pernikahan, pernikahan yang dibolehkan dan yang dilarang. Maka tentu secara ontologi pernikahan itu pada hakikatnya adalah hubungan antara manusia dengan nilai sebuah pernikahan dan keluarga yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat sah mereka bisa nikah. Pernikahan ini adalah menjadi dasar bagaimana hakikat dasar ontologi manusia yang mendasari makna hidup keluarga dalam pernikahan adalah tentu keseluruhan akan kembali pada Al-Quran, hadis, ijma yang menjadi
grand norma umat Islam di dalam melangkahkan dalam hidup rumah tangga. Kemudian dari aspek epistemologi berarti cara adalah bagaimana kebenaran dan pengetahuan yang dapat dicapai antara yang dicapai oleh akal atas hukum keluarga dan pernikahan sehingga ini akan dapat dipelihara dengan baik sebagai sarana manusia atau cara manusia dalam mewujudkan kehidupan bahagia dan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Maka tentang secara epistemologi adalah menyangkut upaya dan daya upaya dalam mewujudkan hidup bahagia itu kayak apa begitu. Secara epistemologi, konsep hidup bahagia itu tidak di langit, tapi konsep bahagia itu harus diwujudkan dan butuh perjuangan yang sepadan karena bagaimanapun juga menyatukan dua manusia yang berbeda jenis kelamin, berbeda latar belakang, berbeda kebiasaan, disatukan dalam hidup rumah tangga, maka tentu ada hal-hal yang perlu diselaraskan. Makanya seseorang ketika menikah adalah menyatukan frekuensi. Kata menyatukan frekuensi itu adalah kafaah, kafaah. Maka piranti-piranti inilah yang masuk dalam ranah epistemologi. Kemudian ranah aksiologi adalah berupaya mengetahui apa hakikat esensi nilai yang terdapat dalam hukum keluarga itu sendiri. Karena bagaimanapun juga sebuah negara ini akan baik itu ternyata berangkat dari keluarga. Keluarga baik akan menjadikan kumpulan keluarga RT itu baik. RT baik akan menjadikan kumpulan RT itu baik yaitu RW. RW baik, kumpulan RW baik maka akan menjadikan kumpulan RW itu adalah bisa dukuh, bisa desa. Bisa menjadi desa yang baik. Desa baik akan menjadi kumpulan desa yang baik. Jikalau kumpulan desa yang baik akan menjadi kecamatan yang baik. Kumpulan kecamatan yang baik akan menjadi kabupaten kota yang baik. Kumpulan kabupaten kota yang baik akan menjadi provinsi yang baik. Kumpulan provinsi yang baik ini akan menjadi kokohnya sebuah negara. Maka sesungguhnya secara aksiologi, secara hakikat esensi nilai, maka mewujudkan keluarga yang kokoh itu akan menentukan kokoh tidaknya sebuah negara. Makanya ada kalimat Anisa Imadul Bilad, perempuan itu adalah tiang penyangga negara, pilarnya negara. Karena perempuan ini juga bagian yang tak terpisahkan dalam sebuah biduk rumah tangga. Yang dengan hadirnya perempuan itu akan lahir manusia-manusia yang berkualitas atau manusia yang tidak berkualitas. Itu dari perempuan-perempuan. Nah, inilah yang kemudian rangkaian ini dalam aspek aksiologi adalah mengenai esensi nilai itu bagaimana ditanamkan dalam sebuah keluarga. Ini intinya itu. Kemudian kata angkah tuka wazawajatuka secara ontologis adalah bagaimana angkah tuka itu menikahkan, wazawajatuka mengawinkan. Maka dalam kajian ontologi, sigat kalimat uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrim bisan angkahtuka wazawwajatuka mahtubataka fulanah bin fulan dan seterusnya. Maka kata angkahtuka itu adalah menjadikan mereka resmi. Yang kedua adalah menjadikan kelaminnya itu halal sehingga disatukan dalam satu ikatan yang sah, sehingga ikatan yang sah ini secara ontologi sebagai bagian dari mitsaqan ghalidho. Sekali lagi, secara ontologi sebagai mitsaqan ghalidho, perjanjian yang kokoh. Kemudian dalam kaitan ini terkait dengan dasar pernikahan ini maka tentu kerangka kita
mengambil istimbat hukum, maka tentu berangkat dari Al-Quran maupun hadis. Karena sesungguhnya hukum itu, nikah itu hukum dasarnya sunnah. Tapi sunnah ini bisa ditarik ke makruh, haram, wajib, mubah. Bergantung apa? Ilat dari sebuah biduk pernikahan. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Sehingga hukum dasar nikah adalah sunnah, sunnah Rasul. Tapi sunnah Rasul itu jikalau menjadi kebutuhan yang sangat amat urgen, maka bisa wajib. Tapi jika menimbulkan mandorot, hukum ini adalah makruh sampai haram. Maka tentu ini akan tergali secara ontologi bagaimana sampai demikian, secara epistemologi bagaimana, dan aksiologi bagaimana sehingga ada hukum yang bisa. Lah, maka inilah yang kemudian berangkat dari apa? Dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Kemudian tujuan pernikahan ini adalah bagaimana terwujudnya ketentraman batin, di mana ketentraman batin itu akan dapat dicapai melalui muasyarah bil ma'ruf, pergaulan yang baik, yang didasarkan pada apa? Semangat untuk mewujudkan mawaddah, semangat untuk mewujudkan mawaddah cinta. Jika mawaddah ini kemudian dikembangkan frekuensinya, maka akan terwujudlah namanya rohmah. Kalau mawaddah adalah dalam unsur biologis, fisik, tapi rohmah itu sudah masalah batin. Sehingga kalau sudah rohmah, mangan gak mangan, asal kumpul, maka menjadikan hati semakin tentram. Sehingga ketentraman batin dalam keluarga itu mensyaratkan suami dan istri, juga orang tua dan anak-anak kelak sama-sama memiliki semangat untuk memelihara mawaddah dan rahmah itu dan membuat diri sendiri bahagia sekaligus bagaimana bisa membahagiakan orang lain. Secara epistemologi, seseorang mustahil untuk dapat memperoleh kebahagiaan. Sekali lagi, mustahil sebuah rumah tangga itu akan terwujud kebahagiaan jikalau pasangannya hanya mementingkan kebahagiaan dirinya sendiri dan mengabaikan kebahagiaan orang lain. Seorang istri itu hanya mencari kebahagiaan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kebahagiaan suaminya, begitu pula sebaliknya, maka akan mustahil rumah tangga ini akan terwujud keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Karena kata sakinah adalah ketentraman hati, kejenaan hati. Dan kejenaan hati ini adalah bagaimana seseorang ketika berada di dalam rumah itu merasa tentram, merasa damai. Begitu masuk rumah, tidak ingin kemana-mana. Kalau masuk rumah tidak ingin kemana-mana, melihat istri yang kurota ayun, melihat anak-anak yang kurota ayun, yang keseluruhannya melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah dan sebagai bagian dari keluarga, maka inilah yang kemudian disebut dengan percikan surga yang Allah getarkan dalam rumah tangga. Makanya ini disebut oleh Rasulullah baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Maka tentu mewujudkan rumahku adalah surgaku butuh perjuangan yang sepadan, bukan bertepuk sebelah tangan. Dari ini barangkali ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan dari unsur ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini mengenai pernikahan dalam Islam, perkawinan dalam Islam. Silahkan, saya persilahkan. Halo? Menarik Ustadz tadi Ya, mengenai percikan surga ya. Memang tanda-tanda orang beriman. Jadi memang kurota ayun itu dibutuhkan. Tapi memang itu kan tergantung dari ilmu masing-masing ya Ustadz. ya, Terus memang kadang ya kalau dibilang pengen jadi keluarga yang sempurna itu ya sebenarnya bisa, tapi ya
sulit. Kadang kita mencari sudah teliti, tapi juga masih ada kekurangannya gitu, Zat. Itu gimana, Zat? Ya namanya Ya, manusia itu memang ada kelebihan kekurangan, tapi kadang itu juga gimana nggih? Ya ada aja kekurangannya. Memang juga pasti ada masalah ngoten lho, Zat. ya, ya. Memang secara teori itu lebih mudah daripada praktek. Karena memang fakta menunjukkan tidak sedikit orang yang ketika masih pacaran itu sayangnya minta ampun sehingga tidak ketemu sehari rasanya setahun, tapi selaras dengan perjalanan rumah tangga ternyata frekuensinya tidak selaras. Jadi sebetulnya kafaah itu adalah laki-laki dan perempuan adalah bagaimana ada keselarasan frekuensi. Keselarasan frekuensi ini sebetulnya perlu dicari dan nyarinya ternyata dari praktek yang saya explore, terus terang saya di KUA itu sudah malang melintang menghadapi berbagai macam pasangan selama 16 tahun. Selama 16 tahun saya malang melintang berhadapan dengan pasangan yang berkonflik dan ada benang merah bahwa sampai terjadi perceraian karena itu tidak nyambung frekuensinya. Maka tentu nyambung tidaknya frekuensi itu bergantung pada bagaimana dia memantapkan tujuan menikah. Makanya ketika saya mewakili penghulu untuk mencatat peristiwa nikah, maka saya sebelum melanjutkan proses akad nikah, saya tanya betul kedua mempelai, terutama ketika pembekalan dulu namanya Rafa, sekarang Suscatin. Ketika Rafa saya tanya betul, saya tanya pihak laki-laki maupun perempuan, saudara ingin menikah ini berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun? Sengaja saya memberikan pilih 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Hanya pilihan itu. Kalau dia kemudian menjawabnya, saya menikah ini adalah untuk selamanya. Hanya maut yang memisahkan. Atau ada yang jawab, saya ini ingin menikah yang pertama dan yang terakhir, dan saya akan berjuang bahwa ini adalah pasangan saya dunia sampai akhirat. Ada yang jawab begitu, ada yang tidak bisa jawab sama sekali. Maka tentu dari mimik, gestur, kebetulan saya punya buku cara dan strategi membaca body language dan mimik. Jadi dari gerak tubuh, body language itu sebetulnya itu sudah menunjukkan isi hati. Gerak mata, gerak hidung, gerak tangan, gerak kaki, gerak tubuh itu sudah sebetulnya sudah bisa menggambarkan isi hatinya. Nah, maka tentu dari body language itu akan kelihatan. Ini betul-betul ingin mewujudkan keluarga yang kokoh enggak? Atau hanya sekedar bagian daripada jomblo? Sehingga orang menikah itu ada yang model mencari baju di toko, dicoba dulu, cocok enggak? Jadi belum dibeli, sudah dicoba dulu. Wah, ini kekecilan, dikembalikan lagi, dilipat lagi. Ambil lagi. Wah, ini kebesaran. Udah dipakai, dilepas lagi. Kemudian, wah ini warnanya enggak cocok. Wah, ini begini, wah ini begitu. Ini adalah model mereka yang menyatakan bahwa wah, pacaran dulu aja, biar mengenal lebih dekat. Nah, tentu berbicara tentang pacaran, ini adalah nyerempet-nyerempet ke arah yang dilarang. Apalagi tir podo irenge, tir podo irenge, sir podo
gendenge. Nah, maka tentu ini akan berbeda. Makanya fakta menunjukkan dari 100 pasangan yang menikah ternyata 85% adalah pasangan yang sudah punya pengalaman pacaran dulu. Lah berbicara tentang pacaran ternyata orang berpacaran itu lebih banyak bohongnya. Banyak yang tidak jujur. Maka tentu untuk menentukan bukan hanya sekadar itu, tapi ternyata mohon petunjuk kepada Allah, istikharah itu lebih penting. Karena apa? Hari esok itu adalah gaib. Yang menjadi milik kita hanya hari ini saja. Saya ketemu saudara soleh seperti ini hanya sekali dalam hidup. Saya ketemu Mbak Fani dalam posisi seperti ini hanya sekali dalam hidup. Kalaupun toh besok ketemu, itu tentu dalam performa yang berbeda. Dengan posisi yang berbeda. Sehingga kita hidup itu hanya sekali ini. Hari ini saja yang menjadi milik kita. Sementara masa lalu sudah hilang, gaib buat kita. Apalagi masa depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Maka tentu dalam melanggengkan sebuah biduk rumah tangga, hal pertama yang perlu ditajamkan adalah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kalau mau mencari pasangan yang sempurna, tidak ada. Karena yang sempurna itu hanya Allah. Kalau sudah sadar tidak ada pasangan yang sempurna, maka tentu ketidaksempurnaan itu bisa saling melengkapi. Kalau ketidaksempurnaan itu ada semangat untuk saling melengkapi, maka tentu ada dalam lubuk hati yang paling dalam mau menerima kelebihan, maka tentu harus mau menerima kekurangan-kekurangannya. Kalau mau menerima kelebihannya dan menerima kekurangannya, jangan besarkan frekuensi kekurangannya, tutup dengan kelebihannya, maka akan saling mengisi dalam hidup ini. Sehingga ringan sama dijinjing, berat sama dipikul dalam mewujudkan bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang sering terjadi konflik itu adalah menuntut hak pada pasangannya tanpa mempedulikan kewajiban dirinya sebagai bagian dari pasangan itu. Sekali lagi, sering terjadi konflik itu sering menuntut haknya, tapi mengabaikan kewajibannya sebagai bagian dari rumah tangga itu. Kalaupun toh itu bisa terjadi, itu hanya berjalan dalam hitungan waktu. Karena jikalau ada ketidakpuasan, itu akan menjadi bom waktu. Sehingga dalam sebuah rumah tangga yang ingin menunjukkan perjuangan yang sepadan dalam rangka mewujudkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku adalah jujur. Harus jujur di antara kedua belah pihak. Ingat, inna sidqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah. Sebaliknya, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jelas itu. Maka diawali dengan kejujuran kedua belah pihak tentang kelebihan dan kekurangannya, menyadari apa yang disenangi dan apa yang dibenci. Ketika sudah melihat apa yang disenangi dan apa yang dibenci, maka di situ ada komitmen. Ada komitmen. Sekali lagi, ada komitmen bahwa kita ini akan menikah sekali ini dalam hidup kita. Ada komitmen bahwa kita akan merajut rumah tangga ini menuju rumah tangga yang diridhai oleh Allah. Komitmen itu tidak cukup jikalau tidak ada kesetiaan. Orang kaum punya komitmen untuk mewujudkan tapi tidak setia. Tidak setia. Lek nang omah bojone, nak kalau di rumah menjadi pasangannya, tapi kalau di luar menjadi pasangan orang lain, itu namanya tidak setia. Dan tentu kesetiaan tidak cukup jikalau tidak disertai dengan tanggung jawab. Tanggung jawab kepada dirinya, tanggung jawab kepada pasangannya, tentu yang paling penting adalah tanggung jawab kepada Allah Azza wa Jalla sebagai bagian dari bahwa ini adalah mitsaqan ghalidha. Itu Mas Oleh. Itu
Barangkali yang lain saya persilahkan. Halo? Nggih, matur nuwun Ustaz. Ya. Saudara Rizky, Saudara Syarif? Wis. Ini pancen ya memang begitu. Kalau tidak ada kameranya begitu itu ya HP bisa ditinggal, orangnya tidak ada ini. Saudara Rizky? Oh, Iya, Pak. ada sudah. Ada wujud, Pak. Barangkali tidur. Wes dibuka. Udah di rumah ini. Iya, Pak. Baru sampai rumah ini, Pak. Oke, Saudara Syarif dibuka kameranya. Ah, ini Saudara Syarif tidak ada. Ada yang lain? Saya persilakan. Baik, saya lanjutkan di materi yang kedua. Materi yang kedua. Materi yang kedua. Di materi yang kedua ini, coba kita akan bahas ini. Di materi kedua. Kajian ontologi, epistemologi, aksiologi tentang syarat dan rukun pernikahan. Ini kita akan membahas dalam sisi ini. Apa hakikat syarat dan rukun? Syarat dan rukun sebuah pernikahan dan keluarga yang dilakukan antara pihak laki-laki dan perempuan, di mana hakikat dasar ontologi manusia yang mendasarkan makna syarat dan rukun pernikahan adalah tetap bersumber pada Al-Quran, hadis, dan ijma'. Memahami tentang hakikat kebenaran dan pengetahuan yang dapat dicapai dengan akal atas syarat dan rukun pernikahan, sehingga ini dapat menjadi sarana dalam rangka menunaikan serta mewujudkan kebahagiaan dan keselamatan. Nah, secara bahasa syarat rukun dulu. Secara bahasa rukun dari kata ruknu. Jamaknya adalah arkan. Dalam bahasa Arab arti rukun adalah tiang penopang atau tiang sandaran penyangga utama. Dalam istilah fikih, rukun adalah sesuatu yang ada dalam satu amalan yang harus dikerjakan. Jikalau ditinggalkan, maka amalan batal tidak sah. Rukun nikah itu ada beberapa menurut ulama fikih. Kalau menurut Syafi'iyah, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi, dan ijab kabul. 5 rukun ini, jikalau satu aja tidak ada, tidak akan terwujud. Misalkan, mestinya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi, ijab kabul. Ijab kabulnya tidak ada, maka pernikahan tidak akan terjadi. Atau mempelai laki-lakinya tidak akan terjadi. Tidak mungkin perempuan itu seperti ayam begitu, tanpa pejantan sudah bertelur. Atau ada perempuannya, tapi tidak ada laki-lakinya, juga mustahil. Maka rukun ini menjadikan sesuatu itu ada dalam sebuah amalan dan harus ada. Jikalau tidak ada, batal dari apa yang ada itu. Ini berkaitan dengan rukun. Sekarang syarat. Secara bahasa syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda. Sementara menurut istilah fikih, syarat adalah sesuatu yang wajib dilakukan sebagai tolok ukur sah tidaknya sebuah perbuatan. Sekali lagi, sebagai tolok ukur sah dan tidaknya sebuah perbuatan, tapi bukan merupakan bagian dari perbuatan itu. Syarat mempelai perempuan, satu adalah jelas perempuannya. Sekali lagi, syarat mempelai perempuan adalah jelas perempuannya, bukan perempuan jadi-jadian.
Begitu pula syarat laki-laki adalah jelas laki-lakinya, bukan laki-laki jadi-jadian. Berakal, muslim, berakal, beriman atau muslim. Maka ini adalah bagian dari syarat atas adanya apa? Mempelai perempuan dan mempelai. Nah, ini contoh adalah bahwa ini sebagai tolok ukur, walaupun itu bukan bagian dari perbuatan, tapi ini sebelum ibarat kita mau naik genting, maka ada syaratnya, harus pakai tangga. Maka jikalau tidak ada tangga untuk menuju genting, maka tentu mustahil kita bisa mencapai ke genting. Nah, syarat ini walaupun bukan bagian dari rukun, tapi jikalau syaratnya tidak terpenuhi, maka ini menjadikan apa? Menjadikan tidak sahnya sebuah perbuatan itu sendiri. Seperti orang sholat, syarat syarat sahnya sholat adalah suci dulu kan? Sekali lagi, kalau rukun sholat itu dari niat, takbiratul ihram, fatihah, ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Tapi sebelum sholat, ada syarat sahnya sholat. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Badan, suci dari apa? Hadas dan najis. Pakaian, suci dari najis. Tempat, suci dari najis. Maka badan, tidak punya wudhu, bisa sholat. Tapi sholatnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Karena syarat sahnya sholat adalah suci badan. Dia wudhu, tapi di tubuhnya ada najis, ini juga tidak bisa memenuhi syarat karena tubuhnya tidak suci dari najis. Nah, maka syarat ini adalah bagian yang menentukan lanjut tidaknya sebuah perbuatan. Kemudian, di mana letak perbedaan sekarang antara rukun dan syarat? Dalam terminologi hukum Islam, rukun bisa juga disebut fardu, wajib. Rukun adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan sebagai tolok ukur sah tidaknya suatu perbuatan dan merupakan dari perbuatan itu. Sementara syarat merupakan sesuatu yang harus ada pada satu amal ibadah sebelum amal itu dikerjakan. Contoh tadi sholat. Sebelum sholat dikerjakan harus ada dulu wudhu, suci badan dan pakaian. Nikah pun begitu. Syaratnya adalah mempelai laki-laki, jelas laki-lakinya. Mempelai perempuan, jelas perempuannya. Saksi, jelas saksinya. Sama dengan kuliah begini. Kuliah begini kan ada dosen, ada mahasiswa. Maka supaya tidak seperti orang gila, maka jelas mahasiswanya. Supaya jelas mahasiswa, tampakkan wajahnya. Karena kita kuliahnya tidak di alam gaib. Kalau kuliah di alam gaib sih bisa dengan jin, setan, dan demit begitu untuk kuliah. Makanya syarat untuk kuliah tampakkan wajahnya, buka kameranya. Kemudian, loh malah saudara Soleh malah dimatikan ini. Halo? Halo? Jangan dimatikan, biar tidak masuk golongan jin dan demit. Kemudian, ini sekarang bagaimana rukun nikah menurut madzhabil arba'ah? Lin nikah ruknan, wa huma jazaa'ul adzani la yatimu bidumna. Ini menurut ini ada di fikih madzhabil arba'ah. Menurut salah satu madhab ada dua rukun ijab dan qabul. Kemudian ini menurut madzhab Hanafi ada tiga syarat nikah itu. Syarat nikah itu, rukun nikah itu ada tiga. Akad atau sigot,
Yang kedua adalah mempelai laki-laki perempuan. Yang ketiga ada saksi. Yang ketiga adalah saksi. Sekali lagi, untuk mempelai laki-laki perempuan dijadikan satu. Menurut Hanafi, sigot atau akad. Akad. Kemudian dua pihak yang berakad, laki-laki perempuan yang akan menikah. Dan yang ketiga adalah saksi. Sementara wali ini tidak termasuk rukun. Sementara menurut mazhab Maliki ada 5, wali perempuan, mas kawin, suami, istri, dan ijab kabul. Sementara saksi tidak dipersyaratkan. Kalau menurut mazhab Syafi'i, calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Kalau menurut mazhab Hambali, jelas calon suami istri itu, yang kedua kemauan sendiri, yang ketiga adalah wali, yang keempat adalah saksi. Sama, hampir sama dengan mazhab Syafi'i, cuma letaknya beda. Nah, makanya ini berkaitan dengan persoalan ini, namun yang diambil di kitab KHI ini lebih mengarah kepada mazhab Syafi'i, bahwa rukun nikah itu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi, dan ijab kabul atau sigot. Sigot. Kemudian dalam perspektif mazhab Hanafi, rukun nikah itu hanya ada di 2, ijab dan kabul. Sekali lagi, rukun nikah itu hanya ada 2, hanya di ijab dan kabul. Tapi di ijab kabul itu ada syarat. Jadi di syarat ini, apa syaratnya sebelum ijab kabul? Ijab kabul, serah terima. Tapi dari serah terima itu, syaratnya harus jelas yang diserahkan. Harus jelas yang diserahkan. Siapa? Wanita yang sudah balik dan berakal sehat, yang boleh menikahkan dirinya sendiri. Sekali lagi, wanita yang sudah balik dan berakal sehat boleh menikahkan dirinya sendiri. Sehingga syaratnya adalah wanita yang balik dan berakal. Ini berbeda dengan perspektif mazhab Syafi'i. Wanita itu belum balik boleh. Wanita yang akalnya agak berubah boleh. Tapi khusus untuk Hanafi, wanitanya harus jelas balik, berakal, dan dia bisa menikahkan dirinya. Jadi wanita yang akan diserahkan, diijabkan. Yang ketiga syaratnya adalah ada wali. Sementara wali ini hanya sebagai syarat untuk menyempurnakan. Andaikan tidak ada wali, nikahnya tetap sah, namun nikahnya kurang sempurna. Yang ketiga, wali nikah ini ada 2 jenis. Wali nadab dan wali ijbar. Kemudian wali mujbir. Kemudian pernikahan tidak boleh dilakukan secara siri. Berarti harus diumumkan. Harus ada pengumuman dan dicatatkan. Makanya dalam perspektif mazhab Hanafi, orang nikah siri atau nikah yang tidak dicatatkan ini tidak boleh. Kemudian pernikahan merupakan ibadah yang merupakan sunnah Rasulullah SAW. Maka penjelasan dari masing-masing rukun itu mempelai. Selain mazhab Hanafi, ada 3 mazhab yang lain. Yang suami masuk dalam rukun pernikahan, di mana suami ini maksudnya adalah mempelai laki-laki yang telah menentukan kriteria yang sah untuk menikah. Kemudian mempelai wanita adalah 3 mazhab yang tersebut juga menyebutkan istri atau mempelai wanita menjadi salah satu rukun nikah. Sama halnya dengan mempelai pria, di mana mempelai wanita adalah orang yang telah memenuhi kriteria
yang sah untuk menikah. Yang ketiga wali, jumhur ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i sepakat bahwa wali adalah sebagai rukun nikah. Sementara Hanafi dan Hambali tidak demikian. Saksi jumhur ulama Maliki, Syafi'i, Hanafi setuju bahwa saksi adalah rukun. Sementara Hambali tidak. Syirat ijab kabul ini semuanya ada masuk dalam kategori rukun. Nah, kalau ditabelkan di dalam mazhab Hanafi, rukun itu ada dua, syirat dan dua pihak yang berakad. Kemudian ini ditambah saksi. Di syaratnya, syarat sebagian berhubungan dengan syirat, dua pihak yang berakad dan saksi. Sementara mahar tidak disebutkan dalam rukun. Maliki ada 5, wali, mahar, suami, istri, kemudian syirat, ijab kabul. Syafi'i, suami, istri, wali, 2 saksi syirat. Sementara Hanafi, syirat dan mahar. Syirat dan mahar. Sementara suami dan istri, kemauan sendiri, wali, saksi itu masuk dalam syarat nikah. Syirat dan mahar tidak tersebut dalam urutan syarat, berarti keduanya masuk dalam rukun. Syirat dan mahar ini masuk dalam kategori rukun. Dari sini saya persilakan ada yang bisa didiskusikan sebelum kita masuk dalam materi berikutnya. Halo? Izin Pak. Ya silakan. Saudara Rizky? Iya, Ya. kalau kita di KUA itu biasanya Imam Syafi'i Pak ya untuk nikahnya Pak ya. Ya. Yang dipakai di KHI, pedomannya adalah KHI kompilasi hukum Islam. Di Ah, KHI itu dipakai Syafi'iyah itu. oh enggak Jadi Pak. pedoman KUA, pedoman pengadilan itu adalah kompilasi hukum. Kompilasi hukum Islam Pak. Ya ini Pak. Ya, Ini masih eh apa ada pertanyaan di benak saya gitu Pak. Kalau begitu kan nikah rata-rata ya pakai Syafi'i Pak ya. Nah, ya, tapi biasanya waktu kita mau talak atau cerai itu biasanya hampir ke Maliki Pak ya, biasanya Pak ya. ya, ke Nah, Maliki. nah, Talak itu cerai ke Maliki. ya itu bisa berarti Pak kita menyesuaikan nikahnya Syafi'i, Kalau kita kita cerai ke Maliki. konsistensi dalam 4 mazhab itu tidak boleh talfik, maka itu sebagai yuridis formal, namun dalam praktek tetap kembali kepada ini, tetap kembali pada mazhab masing-masing. Nanti akan kita bahas pada tentang fenomena cerai ini, fenomena cerai. Oh, baik baik baik. Yang lain? Oke, kita lanjut. Batalnya pernikahan. Ini waktu kita tinggal setengah jam. Ini ah, problem nikah yang tidak tercatat. Ini. Oke, kita lanjut di materi terakhir. Tugasnya sudah dicatat ya tadi ya. Nanti tolong dibuatkan grup Mbak Fani ya, biar saya bisa langsung membagi tugasnya, membagi tugasnya. Iya, Bapak. Oke, saya share screen sekarang. Problem talak menurut hukum Islam dan kompilasi hukum Islam atau putusan pengadilan agama. Ini yang sampai sekarang menjadi benang ruwet, benang kusut. Talak
adalah perpisahan antara suami yang dilakukan dengan mengucapkan kata-kata tertentu. Menurut madzhab Maliki, talak bain terjadi dalam 4 hal, yaitu talak pada istri yang belum disetubui, talak khulu. Khulu itu berarti gugat cerai dari pihak perempuan. Talak 3, talak mubaroah atau talak talak yang membebaskan dari keterikatan itu. Sementara talak roj'i adalah talak yang terjadi selain dari 4 kondisi itu. Menurut Hanafi, talak suami karena dipaksa tetap sah. Jadi ada seorang suami dipaksa dengan ancaman untuk mentalak, maka talaknya itu rusak. Karena orang yang dipaksa memiliki 2 pilihan buruk, yaitu menceraikan istri atau pilihan buruk lainnya. Sementara menurut Syafi'i, talak bain adalah talak yang tidak boleh rujuk lagi setelah dijatuhkan. Suami yang ingin rujuk atau menikah lagi dengan bekas istrinya harus memenuhi syarat. Salah satunya adalah bekas istrinya harus menikah dengan orang lain. Sementara itu menurut secara umum, talak yang dijatuhkan kepada istri saat haid atau mengandung adalah haram. Talak yang dijatuhkan kepada istri lebih dari 1 dan tidak dalam keadaan haid adalah makruh. Talak 1 yang dijatuhkan kepada istri yang sedang dalam keadaan suci dan belum disetubui adalah sunnah. Ye. Ye. Lah, maka tentu berbicara tentang talak dalam perspektif Syafi'iyah, ada seorang laki-laki mau pergi ke luar kota. Kemudian dia datang ke mertuanya. Dia bilang, "Pak, adik tak balikno nang gone peyan." Maka ini termasuk kalimat talak. Atau dia sedang bertengkar, "Wes aku gak suni di bojo kon mulya nang gone bapakmu kono." Ini juga talak, walaupun tidak menyatakan kamu tak cerai, tapi kalimat itu sudah talak dan itu sudah jatuh talak. Apalagi kalau kemudian kamu mengatakan kamu tak cerai. Bahkan kalau ada seorang laki-laki bilang kamu sudah tak talak 3 sekarang, maka itu sudah jatuh talak 3. Maka ini akan menjadi fenomena menarik jika kita hubungkan dengan kompilasi hukum Islam yang dikatakan perceraian yang sah adalah perceraian yang diucapkan di depan hakim dalam pengadilan. Itu pun, kalaupun tuh ada seorang laki-laki 1000 kali menyatakan kamu tak cerai, selama tidak diucapkan di depan hakim dan tidak ada bukti akta perceraian, maka itu belum masuk jatuh talak. Kalaupun toh jatuh talak nanti diputuskan, itu tetap talak 1. Tetap talak 1. Apakah yang menceraikan itu pihak laki atau pihak perempuan, karena di PA itu settingannya adalah walaupun adalah perempuan yang mengajukan gugat cerai, tapi settingannya yang menceraikan tetap pihak laki-laki, bukan pihak perempuan. Sehingga ini dalam rangka apa? Untuk menjaga kekokohan, keutuhan sebuah rumah tangga begitu. Maka tentu ini akan menjadi sesuatu yang yang apa ya? Karena bagaimanapun juga hubungan badan itu akan menjadi antara dosa dan pahala. Kalau sudah bukan eh, suami istri kemudian dia melakukan persetubuhan atau persenggamaan, maka persetubuhan dan persenggamaan itu akan menjadi perbuatan zina dan dosanya besar begitu. Maka tentu ini ada tindakan preventif dan tindakan kuratif. Sekali lagi, ada tindakan preventif dan tindakan kuratif. Ini terutama pada penasihatan hukum, perkawinan, penasihatan kepenghuluan, pembekalan pernikahan. Maka kemudian ditunjukkan, ini menurut ini begini, menurut ini begini. Tapi ikhtiyat itu lebih penting, hati-hati itu lebih penting. Karena itu, bagi laki-laki untuk tidak mudah mengucapkan kalimat cerai. Karena itu akan berdampak serius terhadap performa
kehambaan dirinya di hadapan Allah. Sekali lagi, akan berdampak serius terhadap performa kehambaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan menjadi hamba Allah yang sempurna jikalau dalam kehidupannya penuh dengan perzinaan. Sementara zina itu adalah termasuk dosa besar yang harus dihindarkan. Sekali lagi, termasuk dosa besar yang harus dihindarkan. Maka tentu dalam kaitan ini akan menjadi sesuatu yang penting dalam proses penasihatan perkawinan kepada masyarakat, terutama masyarakat awam yang cintanya itu adalah apa? Sangat rapuh dan tidak kokoh begitu. Itu dalam kaitan ini. Kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini ada perbedaan pengucapan cerai dan talak. Terdapat perbedaan antara mazhab Syafi'i dan Hambali dalam menghukumi talak 3 yang dilakukan oleh suami kepada istri. Dengan segala ucapan. Hukum wanita yang dijatuhi talak 3 sekaligus menurut mazhab Syafi'i tidak boleh rujuk kembali. Jadi kalau ada seorang laki-laki, wes kamu ini wes gak kena tak atur, wes tak talak 3 kamu. Itu sudah tidak boleh rujuk. Itu sudah masuk dalam kategori ba'in kubro. Yang mana istri hanya boleh rujuk kembali pada suaminya jika sudah menikah dengan orang lain. Harus ada muhalil. Tapi nikah mut'ah itu kalau tidak boleh. Muhalil itu kan bagian dari nikah mut'ah kan. Nikah dengan perjanjian kan. Itu tidak boleh. Jadi artinya apa? Kalau sudah talak 3, itu sudah secara otomatis sudah mentalak selamanya. Karena pelaku, misalkan seorang suami masih cinta, istrinya juga masih cinta, kemudian sudah ditalak 3, maka kemudian mencari muhalil untuk menikahi istrinya, itu juga tidak boleh, tidak dibenarkan. Karena orang menikah itu tidak untuk berpisah. Tapi orang menikah itu adalah untuk bersatu. Maka pilihannya adalah bagaimana dengan akdu nikah yang dijalani untuk dipertahankan sedemikian rupa. Kemudian yang mana istri boleh rujuk kembali jikalau sudah dinikah orang lain. Dan melakukan hubungan, bukan hanya dinikah tapi sudah ada persenggamaan. Sementara menurut mazhab Hambali atau Hanabilah hanya jatuh talak 1. Kamu tak cerai 3 kali menurut Hanafi itu jatuh talak 1. Bukan jatuh talak, bukan jatuh talak 2. Baru jatuh talak 1. Kemudian, sekarang menurut kompilasi hukum Islam, yang disebut dengan KHI dinyatakan secara tegas bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama atau pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Jadi sudah, bagaimana kamu sudah sepakat mau menceraikan? Ya, saya mau menceraikan. Tapi masih ada mediasi. Udah di depan hakim udah saya sudah tidak mau lagi kumpul dengan dia. Sudah tak cerai. Tapi hakim masih memberikan kesempatan untuk mediasi. Jikalau kemudian di mediasi tidak berhasil, damai kedua belah pihak, maka dalam pasal 129 yang berbunyi, seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Diputuskan tok tok tok, jatuh talak 1. Sekali lagi jatuh talak 1. Kalau kemudian ada seorang suami udah menyatakan tak talak 3, maka dalam pasal 120 itu hukumnya tidak sah. Maka tentu kita ambil jalan tengah. Di satu sisi masyarakat kita bekali untuk cerdas dalam bersyariat, untuk cerdas dalam praktek hukum ini, karena bagaimanapun juga
ini akan berdampak serius terhadap kesucian diri, kefitrahan diri. Bagaimana ini kalau kemudian bisa menjadi suci fitrah jikalau kehidupannya penuh dengan perzinaan. Ini yang akan merusak tatanan kehidupan masyarakat itu karena perzinaan. Karena bagaimanapun juga perzinaan itu adalah bagian dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu tidak ada toleransi sedikit pun. Begitu pula yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 39 ayat 2 yang berbunyi untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Jadi harus ada kepastian. Kalau tidak rukun, nah kalau berangkat gandengan tangan, pulang gandengan tangan, wah ini masih rukun kok mau cerai. Di mana konfliknya? Wong ini masih peluk-pelukan, masih rangkul-rangkulan, masih mesra. Lah, maka berdasarkan pasal 39 ayat 2 ini belum dapat dikatakan diteruskan diputuskan pernikahan, perceraian itu. Kalau berdasarkan ini. Kemudian dalam pasal 129 berbunyi, seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada pengadilan agama yang memulai tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan. Jadi, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di muka pengadilan agama. Jika talak diucapkan suami di luar pengadilan agama hanya sah untuk menurut hukum agama, tapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia. Lah, ini akan menjadi dilema kan? Sekali lagi, ini akan menjadi dilema. Maka jika saudara sudah menjadi praktisi penghulu, maka tajamkan hal-hal yang bersifat syar'i kepada calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Bila dia tidak sungguh-sungguh untuk menikah, ya tidak usah dilanjutkan daripada nanti meninggalkan banyak janda. Kalau duda sih mudah untuk mencari lagi. Kalau janda ini kan juga sak repotan begitu. Kalau janda duda masing-masing bisa bisa mencari lagi pasangan. Tapi bagaimana dengan kalau sudah terlanjur punya anak? Karena fakta menunjukkan terjadi broken home, terjadi kenakalan remaja itu karena anak-anak yang produk dari broken home, rumah tangga yang gagal. Sehingga produknya produk gagal, anaknya jadi menjadi masalah dalam masyarakat. Banyaknya begitu, tidak semua. Tapi kebanyakan anak-anak yang bermasalah adalah anak yang dari broken home, dari rumah tangga yang berantakan begitu. Padahal negara ini hadir untuk menciptakan apa itu? Kesejahteraan material, spiritual, jasmani, rohani kepada negara. Bagaimana mencapai kesejahteraan itu jikalau kemudian piranti-piranti penting yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan itu tidak dilakukan oleh warga negaranya. Nah, itu. Kemudian ini dalam tabel ini menurut Wahbah Zuhaili dan menurut perspektif hukum Islam KHI talak 3 sebelas sah menurut Wahbah Zuhaili. Tapi menurut KHI tidak sah. Talak 3 sekaligus talak ini bain kubro. Menurut talak 3 sekaligus jatuh 3 talak. Menurut KHI talak 3 sekaligus jatuh 1 talak. Talak ada yang membutuhkan keputusan pengadilan dan ada yang tidak. Tapi menurut KHI harus melalui keputusan pengadilan. Menurut Wahbah Zuhaili talak di luar pengadilan dianggap sah. Tapi menurut KHI dianggap tidak sah. Maka ini bagaimana mempertemukan dua perspektif yang berbeda ini. Maka bagaimana penjatuhan talak 3 dalam perspektif hukum Islam? Ini yang perlu menjadi diskusi panjang buat kita. Barangkali ada yang diinteraksikan dari ini? Saya persilakan. Halo? Halo? Sedikit, Pak. Ya, Kalau secara negara kan, Pak, talak jatuh di depan pengadilan, Pak ya. ya.
Berarti selama belum mengucapkan di depan pengadilan masih bisa Pak untuk bersenggama Pak. Ya ini makanya persenggamaan itu kalau secara syarak kan perzinaan itu. Nanti tetap kalau zina tetap zina Pak ya karena belum. Zina tetap zina. Oh, siap siap. Tinggal hidup ini mencari kesenangan dunia atau kesenangan akhirat atau selamat dunia, selamat akhirat. Tinggal sila pilih. Tinggal bagaimana pembekalan secara mental kepada calon mempelai itu. Tunjukkan. Jadi saat pembekalan, ini begini menurut agama. Ini begini menurut negara. Tinggal pilih yang mana. Jangankan begitu. Masih ingat pemain sepak bola yang Hmm, terkenal dari Brazil ya sudah punya anak 3 baru berpikir mau melanjutkan ke pernikahan. ya 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 benar Pak. Banyak kan? Dipakai Banyak. dulu baru berpikir wah ini sudah cocok. Padahal sudah punya anak. Apalagi Oke. kalau saudara ini pecinta drakor itu. Artinya tetap pegang kita yang Drakor, agama Pak ya. Walaupun negara itu secara administrasinya seperti itu ya Pak ya. Artinya. ya. Siap siap. Makanya Masih. bagaimanapun juga masyarakat tetap harus kita bekali secara mental spiritualnya. Karena nikah itu bukan hanya sekedar formalitas belaka begitu. Sekali lagi, nikah itu bukan hanya sekedar formalitas belaka berupa surat persuratan aja. Tapi bagaimanapun juga ad-dunya mazratul akhirah. Dunia adalah ladang menuju akhirat. Bagaimana kita bisa memetik buah yang bagus di akhirat, manakala kita tidak menabur dengan benih yang baik. Silakan Saudara Soleh. Maaf, Ustadz, saya di perjalanan ngapunten, tapi mendengarkan. Ya, ada yang ditanyakan? Sementara mendengarkan Rin. Ya, yang ini kayak naik kuliah online itu. Iso nonggone WC, iso nang dalan, iso nonggone kamar. Iya, yang lain masih ada waktu 15 menit. Halo? Pak, waktu saya tanya boleh? Ya? Halo? Bapak saya boleh tanya kah? Ya silahkan. Bagaimana bagaimana jikalau sepasang suami istri sudah punya anak besar-besar tapi sering bilang hanya sekedar bilang ke anak-anaknya kayak, oh mama mama lama-lama pengen pisah sama ayahmu dan sebagainya gitu, termasuk talak apa bukan Bapak? Coba tulang lagi Mbak. Jadi gini, ada sebuah keluarga yang eh, kedua orang tuanya itu sering berantem, dan orang tuanya itu selalu curhat ke anaknya, oh mama pengen pisah dengan ayahmu, hanya sekedar itu saja, itu kategori talak apa bukan Bapak? Ya. Kalau pihak laki-laki, pihak perempuan, walaupun dia ngomong 1000 kali ngomong, Mas, aku pegat, wis, aku njaluk dipegat aja wis. Ngomong terus terang begitu, ndak akan jatuh. Jadi kata-kata perempuan itu tidak bisa menjatuhkan cerai. Yang bisa menjatuhkan cerai hanya hakim. Dia harus mengajukan gugat pengadilan dan pengadilan yang memutuskan. Tapi perempuan tidak bisa menceraikan. Ah, Dia harus mengajukan ke hakim. Dan itu beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki, jangankan sorry, siri pun bisa jatuh. Bisa jatuh. Kalau di pihak perempuan, walaupun jangankan disampaikan ke anaknya, wong disampaikan langsung ke suaminya aja tidak jatuh. Tapi di pihak laki-laki, kalau kemudian suaminya bilang, nah, jane bapak iki wis gak seneng bare ibumu. Mosok ibumu ngene 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 ngene. Jane bapak iki pengen pisah ae bare ibumu. Ndak jatuh. Ndak jatuh itu. Itu hanya luapan luapan apa? Luapan emosi dan itu belum masuk dalam kategori kalimat sigot talak itu. Yang lain? Halo? Masih ada
14 menit. Baik, saya lanjutkan yang terakhir ini. Problem nikah tercatat dan tidak tercatat menurut hukum Islam dan kompilasi hukum Islam. Ya, tak share ya. Problem nikah tercatat dan tidak tercatat. Apa problemnya sekarang? Ini tujuan pernikahan adalah ketentraman batin atau sakinah. Dan ketentraman batin itu diperoleh melalui pergaulan suami istri yang didasarkan pada mawaddah, cinta, kasih, dan rahmah. Kalau mawaddah itu adalah cinta, kasih yang memberi manfaat pada pihak yang dicintai, yang mencintai. Kalau rahmah adalah cinta kasih yang memberi manfaat pada pihak yang dicintai. Kalau mawaddah itu adalah kesenangan dalam dirinya, kalau rahmah itu adalah bagaimana menyenangkan pasangannya. Sehingga ketentraman batin dalam keluarga mempersyaratkan suami dan istri juga orang tua anak kelak sama-sama memiliki hubungan cinta kasih itu. Nah, tentu tujuan umum untuk menikah adalah menyalurkan seksual secara sah dan benar, mengembangkan keturunan, menyalurkan naluri kebapaan dan keibuan, memupuk rasa tanggung jawab, membagi rasa tanggung jawab, menyatukan keluarga masing-masing dan memperpanjang usia tentu. Karena fakta menunjukkan orang yang menikah dan tidak menikah itu beda. Tinggal bagaimana motivasi orang untuk menikah. Terus bagaimana dengan nikah yang tercatat dan tidak tercatat? Maka secara ideal dalam rangka memberikan rasa nyaman, pernikahan itu wajib dilakukan secara tercatat. Sekali lagi, pernikahan itu wajib dilakukan secara tercatat. Karena sebagian ulama, menggunakan statement ini, sekali lagi, saya menggunakan statement ini mengutip pada sebagian ulama bahwa menikah yang tidak tercatat adalah makruh. Makruh yang mendekati haram. Kenapa? Konsekuensi dari dampak pernikahan itu sangat rentan. Dan tentu yang menjadi korban itu banyak di pihak perempuan. Nikah yang tidak tercatat itu. Sudah keburu punya anak ditinggal geledak begitu. Sehingga antara manfaat dan madharatnya lebih banyak madharatnya. Sehingga daf'ul mafasid muqaddamu ala jalbil masolih. Menghindarkan kerusakan lebih diutamakan muqaddamun ala jalbil masolih dibandingkan dengan mengambil kemaslahatan. Kemaslahatan dari apa? Orang yang nikah siri itu orientasinya orientasi seks. Lebih banyak pada orientasi seks belaka, bukan orientasi bagaimana menunjukkan sakinah mawaddah warahmah itu. Kalau dia punya tanggung jawab dalam proses pernikahan, maka tentu dia akan memberikan jaminan hukum, apalagi kita hidup di Indonesia ini. Apalagi kita hidup di Indonesia ini, yang seluruhnya ditata dengan hukum-hukum positif yang sharih dan jelas. Lah, apa nikah yang tercatat? Nikah yang tercatat di kantor urusan agama. Sementara nikah yang tidak tercatat itu adalah nikah yang tidak dicatatkan. Syarat rukunnya sama.
Tapi yang satu dicatatkan, yang satu tidak dicatatkan. Kemudian sekarang perbedaan tercatat dan tidak tercatat ya terletak di situ. Apa untung ruginya nikah yang tidak tercatat itu? Untungnya adalah bisa menyalurkan birahinya secara sah sehingga kedua belah pihak tidak berdosa ketika melakukan persenggamaan atau persetubuhan atau melakukan hal-hal lain yang ada hubungannya dengan kehidupan pernikahan itu. Itu untungnya. Ruginya adalah di pihak perempuan jika sekian tahun tidak tercatat, bertahun-tahun tidak tercatat, sementara tidak ada secari kertas yang menunjukkan dia itu sudah menikah atau tidak, maka itu bisa menjadi kamuflase, tipuan, dan sebagainya. Jika ada apa-apa, maka waris mewaris ini tidak bisa dilanjutkan. Jadi kalau ada seorang anak, kemudian ibunya itu menjadi wanita simpanan seorang pengusaha kaya dan tidak pernah diumumkan, dia hanya disimpan sebagai saluran-saluran untuk menyalurkan hasrat birahi semata, sementara tidak pernah diketahui dia suaminya siapa, punya anak bapaknya siapa, maka tentu ketika si suami yang kaya itu meninggal, maka anak ini tidak bisa menuntut hak waris atas harta kekayaan bapaknya. Begitu pula istri yang ditinggalkan tidak bisa menuntut hak waris atas kekayaan mayit yang meninggal dunia itu. Maka tentu ruginya ruginya lebih banyak di pihak perempuan. Sah apa tidak nikah yang tidak tetap sah asal syarat dan rukunnya tercapai. Sekali lagi, apakah sah nikah yang tidak tercatat itu sah? Secara fikih dari 4 mazhab itu adalah tetap sah asal syarat dan rukunnya terwujud. Kemudian, apa konsekuensi dan resiko nikah yang tidak tercatat? Ya, konsekuensinya sudah tak sebutkan tadi. Itu konsekuensi logis dan konsekuensi dampak dari peristiwa pernikahan itu. Kemudian, bagaimana dengan pernikahan yang tercatat? Pernikahan yang tercatat adalah pernikahan yang dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pernikahan yang tercatat bisa berupa satu, surat nikah yang sah yang dikeluarkan oleh KUA. Karena ada dikeluarkan surat nikah, tapi surat nikahnya palsu. Yang kedua, setelah menikah maka akan dapat diterbitkan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil bagi yang selain muslim. Yang berikutnya, status pernikahan yang tercatat atau belum tercatat dapat dilihat dalam KK. Kalau sudah tercatat, karena untuk ngurus KK, ini akan dibuktikan dengan surat nikah kan? Kalau tidak bisa dibuktikan dengan surat nikah, maka tidak bisa akan tercantum di surat nikah. Karena di KK itu disertai dengan akta perkawinan atau surat nikah. Sehingga status pernikahannya jelas. Menikah, belum kawin, tidak kawin. Kawin dan tidak kawin. Lah, kawin itu dibuktikan dari apa kalau tidak ada suratnya? Karena itu, jika tidak memiliki surat nikah atau akta perkawinan, maka tidak bisa menulis status perkawinan atau status individu dalam kartu keluarga itu. Dan dapat cuma begini, jikalau seseorang ini sudah terlanjur menikah dan tidak dicatatkan, maka solusinya adalah mengajukan isbat ke pengadilan agama, di mana permohonan isbat dapat diajukan oleh suami, istri, bisa diajukan oleh anak, bisa diajukan oleh wali nikah, bisa diajukan oleh orang tua, atau bisa diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu
Sehingga jika permohonan isbat itu dapat dikabulkan, maka perkawinan itu dapat dinyatakan sah dan berkekuatan hukum. Maka tentu energinya banyak kan? Sekali lagi energinya banyak kan? Maka tentu antisipasi penting pada masyarakat untuk apa? Melihat itu. Dan ini adalah bentuk-bentuk kelengkapan administrasi itu. Nah, ini syarat. Ini syarat sahnya nikah. Pernikahan dalam Islam dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat. Rukun adalah amalan hakiki yang dapat yang ada dalam ibadah. Sementara syarat sah nikah adalah perkara di luar amalan namun menjadi wajib ada. Wajib ada. Jika tidak ada, maka batal. Kemudian pernikahan dalam Islam dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat antara lain kedua calon mempelai muslim, bukan mahram, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, tidak dipaksa, ada calon pengantin, laki-laki maupun perempuan. Kalau calon pengantin perempuan tidak sedang dalam masa iddah. Lantas bagaimana kalau iddahnya belum habis, maka tidak sah itu karena tidak memenuhi syarat. Calon pengantin laki-laki istrinya lebih dari 4 itu juga tidak sah. Atau keduanya sedang dalam ibadah umroh atau ibadah haji juga tidak sah dalam perspektif ini. Ini masih ada waktu berapa ini? 2 menit. Saya persilahkan. Halo? Ada yang ditanyakan? Bapak, sudah saya buatkan grup. Oh, oke. Nanti tak Oke, kirim di grup ya. baik Bapak. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Ada kekhilafan, kekurangan, saya mohon maaf. Yang sedalam-dalamnya, wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. terima kasih Pak. Sudah, Mbak Fani? Saya pamit ya, Mbak Fani. Ji Pak Wakid, Oke. terima kasih. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.